indah bersama. .2 Serambi FM, Syadaralun, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa di bulan Ramadan ini dari pukul 16.30 hingga pukul 17.30 kita bakal berbincang-bincang tentunya untuk mendapatkan ilmu agama yang lebih banyak lagi di bulan Ramadan ini dalam Tausiah Ramadan untuk edisi hari ini di hari kelima bulan Ramadan 1439 Hijriah. Nah, Syadaralun, di studio Serambi FM sudah hadir narasumber kita yaitu Ustadz Sulaiman Qari, tentunya dari Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bu Tia. Apa kabar Ustadz, sehat? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke studio Serambi FM Ustadz. Dan tema kita hari ini adalah rahasia puasa. Nah, Syadaralun, Tausiah Ramadan ini terselenggara berkat kerjasama Serambi FM dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Nah, Syadaralun, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab dalam Tausiah Ramadan edisi kali ini, kita simak dulu tausiah dari Ustadz Sulaiman Qari. Silakan Ustadz. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap jenis puja dan puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan kita dapat melaksanakan ibadat rutinitas seperti yang telah dianjurkan agama. Mudah-mudahan ibadat-ibadat yang kita kerjakan Allah taala terimanya, dan insya Allah akan beliau tempati kita di dalam syurganya, yakni syurga Jannatul Naim. Para pemirsa, yang bahwa tema kita pada sore yang berbahagia ini adalah rahasia-rahasia yang terkandung di dalam puasa. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala, innama yuwaffis sabiruna ujurahum bighairi hisab. Artinya hanya saja dibalas dan disempurnakan Allah akan pahala orang sabar itu dengan tiada dapat dikira-kirakan. Yang bahwa puasa ini adalah yang pertama, kita satu ibadat yang di dalam beberapa waktu lamanya kita dicegah makan dan minum, suatu bentuk ibadat yang membutuhkan kesabaran. Yang mana sabar adalah inti daripada ibadat, pokok daripada ibadat adalah kesabaran. Maka ibadat puasa ini butuh kesabaran yang penuh, sehingga di dalam firman Allah adalah orang-orang yang sabar, pahalanya dengan tidak dikira-kirakan oleh manusia. Siapa juga yang memberi pahalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi'asyri amsalihha ila sab'amiati dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Artinya bermula tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10 umpamanya hingga 700 ganda, melainkan puasa, bahwasanya ia bagiku dan akulah balas dengan dia sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Ibadat-ibadat amaliyah yang kita kerjakan, yang bahwa satu
ibadat yang kita kerjakan, Allah Ta'ala akan melipat ganda pahalanya sampai 10. Bahkan hingga sampai ke 700. Bahkan sampai kepada 1000. Tetapi yang berbeda cuma satu ibadat, yakni puasa. Karena ibadat puasa ini adalah ibadat yang Allah nisbahkan kepada Allah. Allah sandarkan ibadat puasa ini kepada Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang bahwa puasa itu kata Allah bagiku, akulah yang akan membalasnya. Allah memerintahkan kepada manusia untuk beribadat puasa. Memang banyak hikmahnya. Di antara musuh yang paling besar manusia adalah setan. Ya. Musuh yang paling besar adalah setan. Kuatnya setan itu dia melalui manusia makan dan minum. Sehingga kita perang musuh besar tersebut dengan kita menahan makan dan minum. Karena pada masa dahulu kala, pada saat Allah Ta'ala menjadikan akal dan menjadikan hawa nafsu, Allah berkata kepada akal, akal, kamu menghadapku. Maka akal menghadap dengan penuh hormat. Kemudian Allah berkata juga, wahai akal, kamu mundur. Dengan santunnya. Sehingga Allah berkata, ya akal, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya. Akal menjawab dengan penuh santun, anta rabbi wa ana abduka da'if. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu yang sangat daif. Kemudian Allah berkata, ya akal, bahwa adalah kamu sebagus-bagus makhluk, semulia-mulia makhluk yang aku jadikan. Sebaliknya pada saat Allah Ta'ala menjadikan nafsu, Allah Ta'ala berkata kepada nafsu, nafsu hadap olehmu akan aku. Nafsu tidak menghadapnya. Lantas Allah berkata, ya nafsu siapa kamu dan siapa saya. Apa jawab nafsu? Anta, ana. Kamu ya kamu, aku ya aku. Kemudian Allah Ta'ala murka terhadap nafsu. Allah lemparkan nafsu tersebut ke dalam neraka selama 100 tahun lamanya. Kemudian setelah 100 tahun lamanya, Allah Ta'ala mengambil kembali nafsu sambil Allah Ta'ala berkata, ya nafsu, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya. Kemudian nafsu masih bersikeras, masih bersiteru dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjawab, kamu ya kamu, saya ya saya. Kemudian Allah Ta'ala murka dan mengadab nafsu di dalam neraka ju'. Ju' artinya neraka lapar. Selama 100 tahun juga. Sesudah 100 tahun Allah Ta'ala mengambil kembali nafsu sambil berkata, siapa kamu dan siapa saya. Barulah nafsu tersebut berkata, kamu adalah Tuhanku, saya adalah hambamu. Begitulah saudara Tina yang bahwa nafsu ini kuat dengan makan dan minum. Maka hikmah daripada puasa adalah kita menahan makan, menahan minum untuk mengurangi nafsu, bukan untuk membasmi nafsu. Oke. Ya Ustadz, dan seperti judul kita hari ini adalah rahasia puasa ya. Mungkin banyak banget rahasia puasa yang bakal kita sampaikan untuk hari ini. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda saudara Lun yang ingin bertanya, bisa langsung di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak talk show kami, Tausiah Ramadan, via Facebook karena kita live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, dan Anda juga bisa streaming di www.serambifm.com. Baik, saudara Lun, kita bakal kembali lagi di program Tausiah Ramadan, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Haji Jamaluddin Sarjana Teknik, Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Aceh, beserta pengurus dan seluruh anggota,
mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan yang penuh maghfirah ini. Melalui Ramadan ini kami menyampaikan bahwa untuk memperoleh infrastruktur yang baik, maka diperlukan tenaga yang handal dan berintegritas demi terwujudnya pembangunan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bu Mira, mau belanja juga ya? Iya nih Bu Haji, saya udah siapin daftar belanjaan lagi. Banyak banget nih, sekalian untuk persiapan bulan Ramadan. Loh, memang kenapa dengan bulan Ramadan? Biasalah Pak Haji, kalau bulan Ramadan kan harga bahan pangan pada naik. Kalau beli nanti takutnya harga makin tinggi Pak Haji. Makanya kami mau belanja banyak sekalian. Tenang Bu Mira, nggak perlu khawatir. Pemerintah selalu berupaya menjaga ketersediaan pasokan bahan pangan selama bulan Ramadan. Jadi, Bu Mira nggak perlu lagi belanja berlebihan. Terus, Bang Agam nih sebagai pedagang juga jangan menimbun barang dan memanfaatkan momentum bulan Ramadan untuk menaikkan harga. Nah, betul itu. Pemerintah bekerja sama dengan Satgas Pangan pasti akan menindak tegas pelaku penimbunan. Wah, kita harus kasih tahu ibu-ibu tetangga nih. Nah, ide bagus tuh Bu Mira, agar ibu-ibu belanja seperlunya saja. Ingat, sesuai ajaran agama, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oh iya ya, betul juga. Lebih baik kita belanja seperlunya aja. Dari Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kendalikan pengeluaran Anda sesuai dengan tuntunan agama dan hindari pemborosan. Daripada berlebihan belanja konsumsi, jauh lebih baik sedekahkan dan belanjakan harta benda pada jalan Allah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Aceh. John, ya, hati-hati itu tali besinya. Di atasnya ada kabel listrik tuh. Nah tuh, awas, bahaya loh. Kalau kena kabel itu bisa tinggal nama kamu. Iya ya Pak, jangan khawatir. Namanya kerja ya kayak gini. Udah biasa, yang penting cepat kerjanya dan bayarannya langsung cair. Kamu ini dibilang malah menyepelekan. Ini saya bilang demi keselamatan kamu, John. Jangan hanya mikir duit, tapi nyawa di nomor 2 kan. Wah, ada apa ini Pak? Kok serius sekali? Pak Lurah, itu anak buah saya Pak sedang pasang besi cor bangunan ini. Saya ingatin agar hati-hati jangan sampai kena kabel listrik itu. Oh iya, betul itu Pak. Sudah sering nyawa melayang gara-gara kita tidak memperhatikan keselamatan saat bekerja di dekat jaringan kabel listrik. Itu kan sangat berbahaya. Iya, gitu Pak Lurah. Tentu masih banyak lagi area-area rawan bahaya listrik yang harus kita hindari. Selain membangun bangunan dari dekat jaringan listrik. Ya, benar Pak. Jadi yang penting kita saling mengingatkan agar kita selalu waspada akan bahaya listrik, ya kan? Syudarolun, mari peduli bahaya listrik dengan cara hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik. Hindari menanam pohon besar dekat jaringan listrik. Hindari mencatol jaringan listrik. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik dan hindari penggunaan steker bertumpuk. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero Wilayah Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piyo nak deno piyo? Kiba nampun bukan wow. Ran nang dengar haba kan lepas ni jak umrah. Mo pandai lepas ku jak umrah deh. Kamu kau jak pi galau nak galan. Pat kamu tangko ampun. Kali long dah betul kau likut. Oh, kemai dah aku pi hana aku berhati. Nyo. Tet kamu nama long. Apa lo? Terapa nyan kai jak lo bagi pandai lo. Astagfirullahalazim. Pejai tu ba ramah lo. Kan hangkenan Mbak Iskandaria Tour and Travel ni adaptar. Hinan jelah berangkat. Travel yang kena izin resmi. Han misalnya yo. Main fasilitas di pupu mentang hinan tu no. Iskandaria Tour and Travel melayani aneka paket umrah. Hotel bintang 4 dan bintang 5. Antara lain paket umrah reguler. Hayampun. Nah jelah. Beres. Benar lagi nyan. Berarti dah aku jino kena aku daftar. Jelah. Nyan ni kalian hai abi, kan betul lagi lon pegah uron
nyan. Atas sitnah yang jeta percaya yang kebak Iskandaria Tour and Travel sagai habi. Dan nama ilahnya jemaah. Nyan baik gaduh ni pakai murah apa lain. Putus tilap-tilap hana je deh berangkat. Hai ampun. Kalau begitu, lupakan umrah plus bak tempat lain. Hai ampun. Sebab bak Iskandaria Tour and Travel ka lengkap dan siap mandum-mandum paket umrah. Nah di sinan. Saudara Lun, kabar gembira untuk Anda. Iskandaria Tour and Travel yang sudah mempunyai izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sejak tahun 2002 dan satu-satunya penyelenggara Haji Plus dan berbagai paket umrah reguler lainnya, terpercaya dan telah terbukti pemberangkatan jamaah tepat waktu dengan harga yang sangat terjangkau segenap lapisan masyarakat. Travel kami beda dengan yang lain. Sudah berpengalaman 15 tahun melayani pemberangkatan umrah dan Haji Plus. Insya Allah semua tertangani dengan baik dan tidak menzalimi masyarakat. Melayani aneka paket umrah dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5. Kunjungi alamat kami, Iskandaria Tour and Travel, Jalan Tengku Imum Lung Bata, nomor 9AB, Lamsepung Simpang, Surabaya, Banda Aceh. Handphone 0812 14 25 8425. Telepon 0651 33963. Biro Perjalanan Umrah dan Haji Plus Iskandaria Tour and Travel. Bersama dalam takwa. Yeay, makan-makan. Minumnya apa nih? Haus. Wah, kayaknya minumannya seger. Sirupnya apa nih? Penasaran ya? Ini sirup sarang tawon rasa raspberry. Aku mau lagi. Tambah ya. Sirup sarang tawon rasa raspberry, sirup kebanggaan keluarga, menyegarkan dan menceriakan segala suasana. Buktikan mutu dan kesegarannya yang diproses secara higienis, kualitas dan cita rasa serta aroma terbaik. Saya Oki Setiana Dewi mengucapkan selamat menikmati sirup sarang tawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabri Badrudin mengajak seluruh warga kota Banda Aceh agar selama bulan Ramadan ini dapat meningkatkan amal ibadah, tebarkan kebaikan, teruslah berbuat dan berkarya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan hadiran Ramadan ini membawa warna tersendiri dalam kehidupan kita. Buka mata ini pandangi mentari pagi, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan ridha bagi kemaslahatan warga dan kemajuan kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini disampaikan oleh Sabri Badrudin, Ketua Komisi D DPRK Kota Banda Aceh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota, Saudara Lon masih dalam tausiah Ramadan untuk edisi hari ini yang diselenggarakan berkat kerjasama Serambi FM dengan Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan Saudara Lon sudah hadir di studio Serambi FM narasumber kita Ustadz Sulaiman Kari dalam tausiah Ramadan edisi hari ini yang berjudul Rahasia Puasa. Nah, untuk Anda Saudara Lon yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020 atau Anda juga bisa menyimak langsung siaran kami via Facebook karena kita live di fanpage Radio Serambi FM Banda Aceh dan Anda bisa memberikan komentar nanti kita baca dan kita jawab ya. Oke, Ustadz, ini rahasia-rahasia puasa tentunya ini banyak banget ya Ustadz ya rahasia-rahasia puasa, rahasia yang terkandung selama kita berpuasa ya dan Allah pastinya punya alasan sangat kuat mengapa manusia itu diperintahkan untuk puasa. Dan mudah-mudahan nih Ustadz, ini kan kita sudah berapa tahun, udah bertahun-tahun kita puasa ya, bukan hanya ketika sudah akhir balik, bahkan dari kecil anak-anak ya itu sudah mulai diajarkan berpuasa. Nah Ustadz, sebenarnya apa sih impact yang paling dampak bagi kita selama kita menjalankan ibadah puasa? Seperti yang tersebut tadi Saudara Tia, yang bahwa dampak yang paling besar
pada saat kita berpuasa adalah itulah melatih mental kita, melatih kesabaran kita. Ya. Sabar dengan pribadi kita, sabar dengan keluarga, dan sabar dengan tetangga. Karena kan penting ya sabar dengan tetangga. Ya. Karena biasanya kadang-kadang orang yang berpuasa tetapi dia tidak bisa menahan emosi. Padahal yang inti daripada puasa itu adalah sabar. Sabar dari berbagai macam, baik digosip oleh orang, baik dicaci, kita harus sabar. Itu intinya. Makanya di dalam kita berpuasa, seandainya kita dicaci maki oleh seseorang yang lain, oleh tetangga kita, oleh teman kita, maka kita menjawab, ini Saimon, saya berpuasa. Makin diajak kita, dicaci kita berkata, ini Saimon. Itu aja jawabannya. Nggak usah dilayani. Harusnya seperti itu ya Ustaz. Berpuasa ya. Jadi berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan amarah Ustadz ya. Kemudian juga menahan untuk kita berbuat yang tidak baik ya. Misalnya mungkin menggosip gitu ya. Atau membuang-buang waktu yang tidak perlu. Apa sih sebenarnya yang dianjurkan ketika kita berpuasa? Apa yang dianjurkan untuk kita lakukan, Ustadz? Ya. Yang dianjurkan untuk kita lakukan pada saat berpuasa adalah kita mencegah semua panca indera kita daripada melakukan hal-hal yang sia-sia. Salah satu adalah pada saat kita berpuasa itu kita dianjurkan untuk menjadi puasa orang salih. Puasa orang-orang yang saleh. Jadi puasa orang saleh itu puasa itulah yang ada pahala di sisi Allah. Bukan puasa orang awam. Arti orang awam ini adalah umum manusia. Karena kebanyakan manusia sesudah berpuasa dia tidak mendapat apa-apa. Tidak ada nilainya. Makanya untuk mencapai derajat puasa orang yang salih itu salah satunya dengan ghaddul basari an kulli ma yadummu syar'an. Dia memejam mata pada saat melihat sesuatu yang tercela pada agama. Misalnya seperti apa nih Ustaz? Ya, saudara Tia, contohnya yang dicela pada agama itu melihat kalau yang laki-laki melihat perempuan yang terbuka aurat gitu. Itu salah satunya. Dan sesuatu yang lain, misalnya menonton hal-hal yang bertentangan dengan agama. Nah, itulah kita harus bisa memejam mata pada saat melihat sesuatu yang tercela pada agama. Itulah maka baru ada nilai pahala puasa kita. Yang kedua, hifdul lisani anil ribah. Kita memelihara mulut kita daripada menggosip. Karena yang paling enak pada saat berpuasa itu menggosip. Membicarakan keaiban orang. Itu gosip tersebut dapat membatalkan pahala puasa seperti sabda Rasulullah, khamsatu asya' tuhbitu sauma. Ada 5 macam perkara yang dapat menghabiskan pahala puasa. Salah satu adalah ribah, mengumpat, menggosip. Ya, kita membicarakan orang yang lain di belakang ataupun di depan pada saat ia dengar dia sakit hati ataupun benci kepada kita, marah. Itulah salah satu inti daripada puasa, juga mulut kita harus kita jaga. Supaya lebih afdal puasanya ya Ustadz ya. Afdal untuk mendapat pahala. Oke, Ustadz, kalau selama ini ya Ustadz kita berpuasa dan masih disibukkan dengan berbagai macam aktivitas. Nah, apakah itu tidak mengurangi nilai puasa kita? Karena memang kita ketahui bahwa Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak ibadah di bulan puasa ya Ustadz. Sedangkan kita masih harus tetap bekerja di siang hari, di pagi sampai siang hari sampai sore mungkin ya. Nah, bagaimana langkah manusia yang seperti ini sifatnya Ustadz, yang punya aktivitas abrek gitu, makin puasa kayaknya makin banyak aktivitasnya untuk bisa meluangkan waktu beribadah. Ya, saudara Tia yang terhormat, yang bahwa sesibuk apapun kita bekerja, kita bisa melapangkan waktu untuk mengingat Allah. Di suasana bagaimana apapun, walaupun kita sangat sibuk, kita masih bisa mengingat Allah. Itu salah satu intinya
kita dengan berpuasa juga mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi dengan aktivitas yang kita kerjakan, kita bisa berniat ini untuk akhirat. Untuk akhirat. Semata-mata untuk akhirat. Memang kita hidup di dunia, tetapi dunia madra'atul akhirat. Dunia itu tempat bercocok tanam akhirat. Pekerjaan-pekerjaan dunia, asal niat kita bagus, itu dikategorikan untuk akhirat. Bagus niat kita. Ya, seperti makan. Makan hukumnya di dalam agama adalah mubah. Boleh-boleh saja. Boleh makan, boleh tidak. Tetapi pada saat kita niatnya bagus, tujuan makan untuk kita beribadat kepada Allah. Untuk kuat kita beribadat kepada Allah. Jadi pekerjaan dunia sudah menjadi pekerjaan akhirat. Ya. Maka pekerjaan kita juga kita niat bantu suami, bantu anak-anak. Ya, jadi juga dan untuk cari nafkah ya, gitu ya, untuk membantu suami. Oke, untuk Anda saudara Lun yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020 dan Anda juga bisa menyimak talkshow kami via fanpage Facebook serambinews.com ya. Jadi silakan Anda berikan komentar atau juga pertanyaan Anda, insya Allah nanti bakal kita jawab. Saudara Lun, kita bakal kembali lagi di program Tausiah Ramadan. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmah dan penuh keberkahan. Saya Rusdi M. Adam, PLT Direktur Utama, bersama seluruh direksi, staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramazan, Ramazan, nuruna erdil bizi, nuruna erdil bizi. Mel, setelah lulus ini mau lanjutin kuliah di mana? Ke Universitas Sanata Dharma dong. Kenapa ke Universitas Sanata Dharma? Mau tahu? Nih, dengerin ya. Saatnya tumbuh semakin cerdas dan humanis bersama Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Perguruan tinggi swasta terbaik se-Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan perguruan tinggi swasta terbaik ketiga nasional versi Kemenristek Dikti 2017. Untuk pendaftaran program Sarjana Tahun Akademik 2018-2019, jalur UN dibuka hingga 27 Juli 2018. Jalur tes dibuka hingga 4 Agustus 2018. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran hubungi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Jalan Avandi Merican Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta. Telepon 0274 513301. Dan untuk pendaftaran secara online, klik pmb.usd.ac.id. Universitas Sanata Dharma, cerdas dan humanis. Gak berasa ya, udah mau masuk bulan Ramadan dan tahun ajaran baru. Pastinya banyak kebutuhan yang harus disiapkan ya. Tapi kok dana yang ada masih kurang untuk keperluan yang lain juga. Gade emas ke BSM aja, bisa jadi solusinya nih. Semua pasti ada solusinya. Solusi dana mudah dan cepat. Manfaatkan emas untuk mendapatkan dana mudah dan cepat dengan Gadai Emas BSM. Gadai murah, biayanya hanya mulai Rp7.000 per 15 hari. Pembiayaannya bisa sampai Rp250 juta dan jaminan emas tersimpan dengan aman. Lagi banyak promo nih, udah gitu bisa terima take over dari lembaga gadai lain. Dan pastinya berkah karena sesuai syariah. Informasi lebih lanjut, hubungi Bank BSM Area Aceh di Jalan Diponegoro nomor 6 Banda Aceh.
Kantor Cabang Darussalam, Jalan T. Arif, nomor 376 Darussalam. Kantor Cabang Ulekaring, Jalan T. Iskandar, nomor 333 Abi Ulekaring. Dan kantor layanan gadai di Kantor Pos Indonesia, Jalan T. Bendahara, Kuta Alam, Banda Aceh. Gadai Emas BSM IB, mitra untuk dana mudah dan cepat. Ramadan telah tiba. Jaga stamina untuk lalui puasa Anda dengan sempurna. Jalani pola hidup sehat selama berpuasa dengan mengkonsumsi aneka buah dan sayur, serta memperbanyak minum air putih ketika sahur dan berbuka puasa. Hindari makanan terlalu manis dan terlalu asam, serta asin ketika bersahur. Dan jangan lupa, lakukan aktivitas fisik dengan berolahraga ringan setiap harinya. Jangan lupa lakukan cek kesehatan berkala, minimum 6 bulan sekali untuk menghindari penyakit sejak dini. Dengan menjaga pola hidup sehat selama Ramadan, insya Allah tubuh sehat, kuat, dan bugar, serta ibadah pun menjadi lancar. Jaga kesehatan selama bulan Ramadan. Tips berpuasa sehat dengan gerakan masyarakat hidup sehat. Tetap melaksanakan aktivitas fisik, berbanyak konsumsi buah dan sayuran, jangan lupa periksa kesehatan secara rutin. Mulailah dari diri sendiri dan keluarga. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendengar Radio Serambi FM, saya Haji Muhammad Nasir Jamil, anggota DPR RI fraksi PKS Daerah Pemilihan Aceh, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah. Semoga kita mampu memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan banyak membaca Al-Quran, bersedekah, berinfak, dan melaksanakan sholat malam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan takwa kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. .2 Serambi FM, Syederalun, kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dan narasumber kita Ustadz Sulaiman Kari dari Kementerian Agama Kota Banda Aceh dalam tausiah Ramadan edisi hari ini yang berjudul Rahasia Puasa. Nah, Syederalun, Anda bisa bergabung bersama kami, bisa memberikan pertanyaan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020, atau juga Anda bisa menyimak langsung talkshow tausiah Ramadan edisi hari ini di fanpage Serambi News. Dan Syederalun, Anda juga bisa memberikan komentar, bisa memberikan pertanyaan di sana, nanti kita bakal menjawabnya. Ya Ustadz, ini puasa ini tentunya selain faedahnya, manfaatnya memang banyak banget, tapi juga mungkin ada kendala-kendala juga yang didapatkan orang-orang yang berpuasa, seperti bau mulut misalnya Ustadz ya. Tapi juga seiring bertambah teknologi, bertambah ilmu, banyak juga tips-tips yang menghindari bau mulut ketika berpuasa. Nah, saya juga pernah mendengar bahwa bau mulut orang berpuasa itu adalah bau surga. Apakah harus kita bau mulut selama puasa? Atau kita bisa mengikuti tips-tips yang saat sekarang ini sudah sangat banyak beredar di media, bagaimana bisa menghilangkan bau mulut selama puasa? Silakan Ustaz. Syederalun, dalam satu hadis baginda menyebutkan yang bahwa wallazi nafsi biyadihi la khulufu fami saim atyabu indallahi mirihil miski. Artinya, demi Tuhan yang diriku dijadikannya dengan tangan kudrahnya, bau mulut orang puasa itu terlebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Jadi seiring dengan canggihnya teknologi ya Saudara Tia, yang bahwa
Sudah banyak teknologi sekarang yang bahwa ingin menghilangkan bau mulut saat berpuasa. Apakah bisa? Yang bahwa di dalam hadis Rasulullah berkata yang bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Minyak kasturi, minyak yang ada di dalam surga. Ya. Jadi bau mulut yang disebutkan oleh Rasulullah ini adalah bau mulut sesudah tergelincir matahari. Sesudah masuk waktu zuhur. Makanya di dalam berpuasa makruh bersugi sesudah tergelincir matahari. Makruh kita sikat gigi sesudah tergelincir matahari. Kalau paginya nggak apa-apa. Kita bersugi, kita sikat gigi, maka orang yang berpuasa makruh untuk menghilangkan bau mulut. Ya, makanya karena itu ada nilai lebih di sisi Allah, bau mulut orang berpuasa saja lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Makanya bau mulut tersebut harus dipertahankan. Maka makruh hukumnya orang sikat gigi sesudah masuk waktu zuhur. Kecuali ada misalnya bau mulutnya yang sudah kelewatan. Mengganggu orang lain pada saat berjamaah. Pada saat kita duduk-duduk sama teman, maka boleh bersugi. Tetapi seandainya tidak mengganggu orang lain, itulah bau mulut itu harus dipertahankan. Ya. Ya, dan juga mungkin bisa diantisipasi dengan makanan yang kita konsumsi ya Ustadz ya. Karena memang saya mendengar bahwa bau mulut yang kita dapatkan itu kalau terlalu berlebihan itu ada yang salah dengan apa yang kita konsumsi gitu pada saat sahur atau juga pada saat berbuka ya atau juga sepanjang malam. Nah Ustadz, tentunya hal ini menjadi problema tersendiri bagi orang-orang yang berpuasa. Namun di balik itu Ustadz ya, manfaat-manfaat yang kita dapatkan selama berpuasa tentunya untuk tubuh kita nih Ustadz. Apa saja? Manfaat untuk tubuh kita sudah banyak orang yang mencoba. Salah satunya dari pengalaman-pengalaman, badan kita akan menjadi normal dengan berpuasa. Maka orang yang berpuasa itu terhindar dari penyakit. Lebih sehat ya Ustaz. Lebih sehat ya, karena kita berpuasa yang pertama dekat dengan Allah, kedua kita sudah jarang ataupun tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang membahayakan. Maka dengan berpuasa orang lebih sehat. Enggak ada orang yang berpuasa itu yang tambah sakit. Tapi lebih sehat. Lebih sehat. Ya, lebih sehat. Ustaz, ya. Oke, nah Ustadz selama puasa bulan Ramadan, selain puasa di bulan Ramadan, kira-kira puasa apa lagi nih yang disunahkan di dalam Al-Quran? Ya, di dalam agama kita, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, selain puasa Ramadan, kita disyariatkan untuk puasa Syawal. Puasa di bulan Syawal itu 6 hari. Hikmahnya, karena tiap-tiap pekerjaan ibadah itu Allah gandakan dengan 10 kali lipat. Jadi kita sudah beribadat misalnya 30 hari berpuasa Ramadan, kalau dikali 10 kan jadi seolah-olah kita telah berpuasa 300 hari. Maka dengan berpuasa kita tambah 6 hari di bulan Syawal, 6 hari dibanding 10 jadi 60. Seolah-olah kita telah berpuasa 306 hari. 60 hari. 360 hari. Jadi udah karena setahun ya. Udah satu tahun. Itu faedahnya. Berarti sama nih Ustadz pahalanya kita puasa Syawal dengan kita puasa Ramadan? Enggak. Kalau di segi pahala tidak sama karena karena Syawal sunat ya. Syawal sunat, ini adalah hukumnya Ramadan wajib. Wajib. Ya. Ustadz, kalau misalnya selain puasa Syawal, kemudian kan ada puasa Senin Kamis, kemudian juga ada puasa Nabi Daud gitu ya Ustadz ya. Nah, kira-kira apa yang bisa puasa seperti apa yang bisa kita anjurkan untuk orang supaya bisa lebih banyak berpuasa? Ya, untuk kita mengajak orang lain untuk berpuasa, ya bisa dengan puasa Senin Kamis, biasa dengan puasa Asyura.
Itu Asyura itu puasa hari ke-10 bulan Muharram. Dan puasa Tasu'a hari ke-9 daripada bulan Muharram. Karena inti daripada puasa Asyura, kita diampunkan dosa 1 tahun yang ke depan dan 1 tahun yang di belakang. Ya Ustadz, misalnya nih ada perempuan lah ya yang setiap bulan Ramadan itu mungkin setiap bulannya itu pasti ada halangan gitu ya, sehingga ketinggalan beberapa hari gitu puasanya. Kemudian dia mengqada di luar bulan Ramadan. Nah, misalnya di bulan Syawal itu kan ada si perempuan ini ingin melaksanakan puasa sunat 6. Apakah yang harus didahulukan puasa qada yang di bulan Ramadan atau puasa sunnah yang Syawal ini? Karena bulan Syawal itu juga nggak lama, cuma 1 bulan juga gitu. Ya, saudara Tia, yang bahwa seandainya kita ingin menggabung pada saat melaksanakan puasa Syawal, puasa 6, kita ingin menggabung dengan qada puasa Ramadan. Itu yang dahulunya kita sebut adalah sengaja saya qada puasa Ramadan serta sunat Syawal. Bisa digabung ya? Bisa digabung. Ya, yang dahulu adalah puasa fardunya. Nah, kita sebut puasa yang fardu dulu, sengaja saya qada puasa Ramadan. Berarti kalau misalnya tinggal 6 hari gitu ya? Berarti kalau sekalian gitu udah bisa gitu Ustaz ya? Kita hukum yang wajibnya sudah lunas, sehingga kita sunat sudah dapat. Kalau misalnya puasanya pas hari Senin bisa niat untuk puasa Senin juga. Boleh. Jadi 3. Ya, kita misalnya tidak mengambil puasa 6, tapi kita ambil Senin Kamis. Tapi seandainya masih di dalam bulan Syawal, kita juga udah tergolong orang yang puasa 6. Iya. Ya Ustadz, dan kalau orang puasa pasti ada sahurnya ya Ustadz. Nah, kenapa sih Ustadz penting banget sahur ini dilakukan selama kita menjalankan ibadah puasa? Sahur adalah makanan pada saat sudah mencapai jam 2 lewat lah. Ya, jadi sahur itu ada dasarnya. Ya, apa dasarnya? Seperti sabda Rasulullah, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makan olehmu akan sahur, maka bahwasanya di dalam makan sahur itu kita ada berkatnya. Yang pertama, tujuan daripada sahur itu untuk menolong kita agar kuat puasa di siang hari. Tapi hikmahnya yang paling penting adalah kita mendapat barakah. Jadi pada saat kita makan sahur itu barakah, itu memang anjuran agama. Ya, yang makan sahur itu baiknya pada saat sudah jam 4 lah, jam 4 lewat. Jadi jangan terlalu awal mungkin. Jangan terlalu awal ya. Karena dengan kita di dalam agama berbuka puasa disuruh segerakan pada saat yakin masuk waktu maghrib. Dan kita disunatkan untuk memperlambatkan makan sahur. Jadi mau dekat-dekat imsak lah. Mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka puasa. Gitu ya. Oke, untuk Anda Syederalun yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020, dan Anda juga bisa menyimak talkshow kami di fanpage Serambi News. Kita bakal kembali lagi di program Tausiah Ramadan, namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Letak beraku ku berdebah-debahnya deku rata-rata nak mengap. Aduh bau pancarannya anak duri kajak kena jadi anu. Nyompat lo nek abu punah nek. Ayu puah mata si abah bawa tunuku. Ayu balau si abah tempat bang salah si marau minan. Ya pak nek, lepas sangka gua lah go. Pak watunu bagah bacut. Abu nek kan sakit ke? Wah pak nek. Apa ku hai? Kajak Ika juga perlu nak minta ubat. Tak melau di abang salah di mana. Badan ku sakit tak.
Dah pegah letek ku. Nyampe nama puas pi. Puas roba. Sakit badanku ku menahan panas dia tajak jarum. Deh bak bugar refleksi tajak. Bedek jarum rawat tu. Nan diurut pi. Musana laju pui mentabah badan tu. Nyanjit dalam empoli lah bu. Karena hinan ditangani secara profesional lah bu. Oleh ahli ji. Habisnya bersyariah bu. Ilung baro. Dia kum enbat. Kenan ku jaran plan leng ting. Bade tu. Refleksi ku dengarnya. Wah pudek mata lah jom nak tajak. Sejak long Pak Watu nampak naik bot. Syederalun, segera kunjungi Bugar Refleksi, pijat profesional bagi pria dan wanita secara syariah. Melayani pijat refleksi, body massage, bekam, body scrub, gurah, terapi lilin dengan ditangani oleh terapis berpengalaman. Dapatkan pula diskonnya hari ini. Cukup bayar Rp50.000. Anda akan mendapatkan pijat refleksi, body scrub, body massage, aromaterapi, dan tambahan waktu 10 menit. Ingat ya, hanya hari ini. Segera kunjungi Bugar Refleksi di Jalan T. Panglima Polim, nomor 89, Penayung, Banda Aceh. Bugar Refleksi Nesu di Jalan Hasan Saleh, Lorong IPPS, Nesu, Banda Aceh. Bugar Refleksi Cabang Ketapang, Jalan Matai. Bugar Refleksi juga hadir di Kota Sabang, Melabu, Biren, dan Langsa. Bugar Refleksi, mengerti tubuh Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Aminullah Usman, SI AKMM, Wali Kota Banda Aceh, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kota Banda Aceh beserta jajaran mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, semoga di bulan suci ini semangat kerja, dedikasi, dan pengabdian kita semua untuk kota tercinta ini semakin meningkat. Dan mari kita memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk semakin mendekatkan kita dengan cita-cita Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah yang insya Allah akan dapat kita wujudkan bersama dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Iya. Maaf Bu, perkenalkan kami dari PLN. Iya, ada apa ya Pak? Begini Bu, kami ingin menawarkan produk terbaru kami, yaitu listrik pintar atau listrik prabayar. Oh, apa itu listrik pintar Pak? Nah, listrik pintar atau listrik prabayar adalah listrik yang pemakaiannya bisa kita kendalikan sendiri Bu. Terus? Jadi maksud kedatangan kami kemari, kami akan melakukan penggantian KWH meter di rumah Ibu ke KWH listrik prabayar. Aduh, janganlah Pak. Kenapa sih listrik di rumah saya harus diganti dengan prabayar? Nah Bu, di listrik prabayar ini memiliki banyak kelebihan daripada listrik analog atau biasa. Oh, memangnya kelebihan listrik prabayar bagi saya apa? Nah, kelebihan listrik prabayar adalah memiliki fitur keamanan untuk mencegah kerusakan elektronik saat drop tegangan, bebas biaya rekening minimum atau beban, bebas biaya keterlambatan, bebas sanksi pemutusan, privasi pelanggan lebih terjaga, karena tidak ada pencatatan meter lebih akurat, isi ulang mulai Rp20.000, dan kendali pemakaian listrik di tangan Ibu. Oh begitu. Itu di rumah tetangga sebelah, kenapa KWH meternya ditempel segel stiker Pak? Itu dikarenakan pelanggan tersebut menunggak Bu. Dan seluruh pelanggan yang menunggak akan diganti dengan prabayar. Selain kelebihan yang tadi, juga mencegah pelanggan tersebut menunggak berulang. Lagi pula seluruh biaya pemasangan penggantian ke KWH meter prabayar gratis loh Bu. Oh begitu ya Pak. Iya. Kalau begitu saya akan beralih ke listrik prabayar deh sekarang juga. Baik Bu, kami akan pasang meter prabayarnya sekarang ya. Terima kasih sebelumnya Bu. Iya Pak, sama-sama. Syederalun, PLN Wilayah Aceh akan melakukan penggantian KWH meter analog menjadi prabayar. Ayo segera beralih ke listrik prabayar. Daftar melalui website PLN, PLN Call Center 123, atau datang langsung ke kantor PLN terdekat. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Wilayah Aceh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Bahri Kakanwil BPN Provinsi Aceh dan keluarga besar Kanwil BPN Provinsi Aceh mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah dengan jiwa dan hati yang bersih. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini sebagai sarana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan introspeksi diri agar kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Woi, udah ngopi belum? Belum. Bosan ngopi di situ-situ terus. Ada tempat ngopi baru nih. Tempatnya mantap, kopinya sedap. Di mana tuh, Bro? Bra bro. Kemari terus. Kita ke Mayor Kopi. Tempatnya bagus banget. Di mana tuh? Ada di Jalan Syah Kuala Lam Dingin, di depan kantor Pegadaian. Parkirannya gimana, Ngon? Nanti susah parkir pula. Lecet mobilku. Mana belum lunas lagi kreditnya. Hai, jujur kali dirimu, Bro. Jangan takut. Parkiran luas lagi blang, hai. Oh, oke lah kalau begitu. Si Bro tunggu aku di sana ya. Jangan gak ada yang bayar pula nanti. Oh, kabere. Bentuk pungo kah kalau nggak ngopi. Jangan lupa ya, Mayor Kopi, Jalan Syah Kuala Lam Dingin. Syederalun, telah dibuka Mayor Kopi, beralamat di Jalan Syah Kuala Lam Dingin depan kantor Pegadaian. Mayor Kopi menyediakan kopi, kopi Sanger, teh hijau, aneka jus, mie mutiara, sate padang, danguang, kebab, nasi goreng, dan burger. Mayor Kopi, tempatnya mantap, kopinya sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah momentum kita umat Islam untuk berbenah diri, bermuhasabah, serta memperbaiki diri. Mari sucikan hati, jernihkan pikiran, dan menjaga lisan untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di hati serta lingkungan di sekitar kita. Saya Muhammad Daud Pakeh, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1439 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya Habib, Ramadan laitaka. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Ya, 90,2 Serambi FM, Syederalun kembali lagi bersama saya Tia Andalusia dan narasumber kita Ustadz Sulaiman Kari dari Kementerian Agama Kota Banda Aceh dalam tausiah Ramadan edisi hari ini yang berjudul Rahasia Puasa. Dan selamat sore untuk Anda yang sudah menyaksikan program tausiah Ramadan via live di serambinews.com ya. Apalagi untuk Anda yang saat sekarang ini berada di luar Aceh, ada yang di Malaysia, ada yang di Medan, ada yang dari Eropa, ada yang dari Dubai. Salam semuanya dari kita yang ada di Aceh di sini ya, Ustadz ya. Mungkin di luar sana ada yang sudah berbuka atau ada yang baru mau sahur gitu ya. Kalau kita insya Allah berbuka 1 jam lebih sedikit lagi ya, Ustadz ya. Oke, dan saat sekarang ini kita sudah memasuki segmen terakhir di program Tausiah Ramadan dan kita minta Ustadz Sulaiman Kari untuk memberikan closing statement atau closing tausiah deh untuk edisi hari ini. Silakan Ustadz. Ya, para pendengar Syederalun Barmandum, yang bahwa inti daripada puasa tadi adalah kita yang pertama untuk menjadi hamba yang paling baik di sisi Allah. Kemudian kita untuk melatih kesabaran kita. Di samping untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah. Jadi
di antara hikmah-hikmahnya adalah kita untuk mengurangi hawa nafsu, bukan untuk membasmi hawa nafsu. Mengurangi hawa nafsu, karena manusia ada yang makhluk yang paling baik karena dia diberikan akal dan hawa nafsu. Sedangkan ada makhluk yang diberikan akal saja seperti malaikat, dan ada makhluk yang diberikan hawa nafsu saja seperti binatang. Maka manusia ini adalah makhluk yang paling baik, yang mana dia punya hawa nafsu, dia punya akal. Maka manusia yang bisa memposisikan akal di depan, nafsu dikebelakangkan, dia akan naik ke posisi malaikat. Naik ke posisi yang paling baik, yakni derajatnya naik ke derajat para malaikat. Tetapi manusia-manusia yang mana akalnya dikebelakangkan, artinya nafsu di depan. Lebih kuat nafsunya, sedangkan akal disingkirkan atau diposisikan, maka manusia tersebut turun kepada derajat binatang. Ya, makanya berbahagialah kita yang bisa mengutamakan akal daripada hawa nafsu. Menjadi makhluk yang paling baik di sisi Allah, kita naik pada derajat para malaikat. Oke, dan dengan berpuasa insya Allah derajat kita menjadi naik ya Ustaz ya. Kita jadi orang yang la'alakum tattaqun, menjadi orang yang takwa. Amin ya Rabb. Ya Ustadz, ini selain mungkin Syadaralun juga pengen tahu Ustadz, selain dari Kementerian Agama ya, Ustadz juga sebagai pengasuh pesantren ya, pesantren apa nih Ustadz? Ya, untuk sekarang ini saya sebagai pengasuh pesantren di Desa Surin. Ya, pesantrennya namanya Siratal Mustaqim. Ya, jalan yang lurus. Ya, amin ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir di studio Serambi FM, sudah memberikan tausiah yang luar biasa. Dan selamat berpuasa Ustadz, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syadarulun, demikianlah tausiah Ramadan untuk edisi hari ini, dan terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program Serambi Petang. Stay tune terus di 90,2 Serambi FM. Laguna Britana. Laguna Britana, Serambi FM. Pendengar, sesaat lagi kita dengarkan Banda Aceh Traffic Update. Banda Aceh Traffic Update. Banda Aceh Traffic Update dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banda Aceh, Kota Gemilang dalam bingkai syariah. Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada. Kembali saya Sultan Sahreza akan melaporkan langsung Banda Aceh Traffic Update untuk saat ini. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yang disiarkan serentak di 10 radio. Baik pendengar, langsung saja kita memantau kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Kota Banda Aceh tepat pada pukul 17:32 waktu Indonesia Barat. Kita awali dari kawasan Simpang 5 Kota Banda Aceh. Terpantau pada CCTV Diskominfo kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Simpang 5 dari arah jalan Diponegoro terpantau ramai lancar namun cenderung padat. Begitu pula dari arah sebaliknya dari arah jalan Daud Dober kondisi arus lalu lintas pada saat ini pendengar terpantau ramai lancar namun cenderung padat. Antrian dari arah jalan Daud Dober bisa mencapai kurang lebih 150 hingga 200 meter dari traffic light. Namun apabila kita melihat kondisi arus lalu lintas dari arah jalan Panglima Polim terpantau padat merayap. Terjadi antrian yang cukup panjang di kawasan ini, sehingga apabila Anda melewati kawasan ini dan tidak ada berkepentingan, Anda bisa mencari jalan alternatif karena kondisi arus lalu lintas yang cukup padat dari arah jalan Panglima Polim. Hal serupa juga terjadi dari Jalan Tengku Angkasa Bendahara dan juga dari Jalan Sri Ratu Safiatidin. Kondisi arus lalu lintas pada saat ini diperparah banyaknya yang didominasi oleh kendaraan roda 4.
Dan kami juga menghimbau untuk Anda yang melintasi kawasan Simpang 5 Kota Banda Aceh untuk mengikuti arahan petugas kepolisian, karena petugas nantinya akan membuka tutup arus lalu lintas di kawasan tersebut. Demi kelancaran arus lalu lintas di kawasan Simpang 5, kami himbau untuk Anda mematuhi dan juga ikuti arahan dari petugas kepolisian yang ada. Baik, kali ini kita berpindah menuju Simpang Jambu Tape, tepat pada pukul 17:33. Kondisi pada saat ini dari ruas jalan Dato Bereh dari arah kota menuju